والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, yang saya hormati para asatid, para bapak, ibu, saudara jamaah pengajian Mushola Al-Firdaus yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di satu acara yang mulia, majlis yang agung, majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan kumpul kita debat ini mendapatkan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini sesuai tugas kemarin kita baca bab puasa. Jadi kita lompat dulu karena momennya menyambut menjelang puasa. Dan kita dari bab wudu langsung lompat bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaum wa huwa lughatan al-imsaku. Ini bab menerangkan puasa. Puasa menurut bahasa. Artinya kalau kita lihat di dalam komus, as-shaum wa al-imsak. Puasa itu kalau kembali kepada bahasa aslinya maknanya menahan. Ini menahan apa saja itu namanya puasa. Lagi nahan nggak pengen ke pasar, ya. Lagi nahan nggak ke pasar berarti puasa ke pasar. Nahan nggak ke mall berarti puasa ke mall, ya. Jadi nahan apapun, ya, itu disebut shaum, disebut puasa. Tapi wasyara'an imsakun an mufaddirin bisyurutil atiyah. Sedang puasa menurut syarat, menurut syariat, menurut agama adalah menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Ya, ada syarat tertentu. Jadi menahan tidak makan, tidak minum dan seterusnya, itu baru disebut puasa menurut agama. Wa furidho fi sya'bana fi sanati tsaniyati minal hijrah. Puasa Ramadan ini mulai diwajibkan. Perintah itu turun ya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya kalau Nabi ada di Madinah, ya, ini kan tahun kedua dari hijrah. Jadi Nabi ke Madinah, di Madinah itu Nabi 10 tahun terus meninggal. Ya. Karena puasa ini mulainya tahun kedua, berarti Nabi selama hidupnya hanya puasa Ramadan 9 kali. Ya. Nabi hanya puasa Ramadan 9 kali karena diwajibkannya tahun pertama, Ramadan pertama di Madinah belum puasa, ya. Ramadan kedua baru puasa. Jumlahnya 9 kali. Dari 9 kali puasa ini ternyata yang genap 30 cuma sekali. Jadi 8 kali itu nawaqis dikatakan sendiri. Nabi banyak watis puluhan nawaqis illa fakamilah, ya. Jadi selama 9 tahun itu semuanya kecuali satu, berarti 8 kan, 8 itu 29 hari, satu kali puasanya 30 hari. Wa huwa min khosa'isina. Puasa Ramadan ini bagian dari keistimewaan kita umat Muhammad. Di Quran kan ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas umat sebelum kalian, sebelum umat Muhammad. Ya. Ini dikatakan bahwa puasa Ramadan itu keistimewaan kita umat Muhammad.
Meskipun umat-umat sebelum umat Muhammad, sebelum umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, itu juga diperintahkan puasa. Tapi puasanya beda gitu. Artinya sama-sama diperintahkan puasa, tapi khusus umat Muhammad puasanya puasa Ramadan. Wa minal ma'lum minad din bid-darurah. Dan puasa Ramadan sesuatu yang di dalam agama merupakan sesuatu yang sudah maklum. Artinya kalau dikatakan maklum, ya maklum kan sampai anak kecil aja tahu gitu. Barang siapa mengingkarinya itu murtad. Ya, ingkar puasa itu nggak wajib, sholat nggak wajib, zakat nggak wajib. Kalau ada orang mengingkari ini jatuh murtad. Kenapa? Karena perintah puasa, sholat dan lain-lain itu termasuk maklum minadin bid-darurah. Sesuatu yang dalam agama sudah diketahui dengan pasti, semua orang tahu. Wa yajibu shaumu syahri ramadhana ijma' bikamali sya'bana 30 yawman aw ru'yati adlin wahidin walau masturan hilalahu ba'dal huruf idza syahida biha indal qawmi. Wajib ya puasa Ramadan. Sudah disepakati para ulama ya. Ulama sepakat ijma wajib puasa Ramadan itu pertama bikamali sya'bana 30 yawman, karena bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Ini ijma ya, ulama sepakat ya. Jadi orang wajib puasa Ramadan misalnya ya, kalau hari ini nih tanggal 30 Sya'ban tadi, maka besok sudah harus puasa Ramadan. Baik hilal bisa diru'yah atau tidak bisa diru'yah, mau mendung mau terang, kalau hari ini tadi, hari Minggu tadi tanggal 30 Sya'ban, maka besok sudah harus puasa Ramadan. Nggak perlu ada sidang isbat. Pertama. Nomor dua, Allah yang diadil wahid, atau ada orang adil yang berhasil meru'yah hilal, melihat hilal setelah terbenamnya matahari. Orang adil. Orang adil itu siapa? Yang dimaksud adil syahadah. Orang adil di sana orang laki-laki yang sudah mukallaf ya, laki-laki mukallaf yang tidak fasik. Jadi adil di sini pengertiannya bukan kalau membagi apa-apa sama terus adil gitu ya, sama bukan. Adil di sini lawan katanya fasik. Namanya gini, orang adil itu orang yang menurut lahiriah kita itu orangnya baik. Walaupun mastur itu kita sebenarnya kita nggak tahu. Kan ada nih, sering kita dikagetkan ada orang tampaknya baik tiba-tiba dituntut KPK. Lihat ya, orang ini di kampungnya sama tetangga baik, sering ke masjid, nyumbang tetangga, nyumbang masjid. Di mata kita dia orang baik, berarti orang adil. Meskipun hakikatnya dia koruptor. Orang seperti ini, karena kita nggak tahu bahwa dia koruptor, kalau dia ngomong saya berhasil melihat hilal, setelah itu dia datang lapor ke Departemen Agama dalam Indonesia ya, lalu disumpah. Dia melihat hilal lalu disumpah. Maka kemudian pemerintah mengumumkan berdasarkan ru'yah hilal yang dilakukan saudara fulan umur sekian pekerjaan ya, dan telah disumpah, maka pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa besok maksud tanggal 1 Ramadan. Kalau seperti ini kita wajib ya. Jadi cuma dua di sini. Orang wajib puasa kalau Sya'ban genap 30 hari, atau ada orang adil yang berhasil melihat hilal. Kalau hisab, walaupun saudara kita ada yang pakai hisab, ini ijma ulama selain mereka mengatakan hisab itu nggak dipakai, karena hadisnya apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berlebaranlah juga karena melihat hilal. Itu hadis sahih. Jadi orang wajib puasa kalau berhasil melihat hilal. Besok wajib lebaran kalau sore ini juga berhasil melihat hilal. Kalau tidak, fa idhum ma'alikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Kata Nabi, kalau mendung, mau ru'yah mendung, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Jadi begini,
kan ru'yah itu dilakukan tanggal 29 bulan Sya'ban. Ru'yah yang dimaksud adalah ro'a ini dengan mata telanjang, tidak pakai alat, ya. Jadi biasanya dibantu dengan hisab. Hisab ini kalau dalam kalangan kita ahli sunnah wal jamaah, hisab itu bukan untuk mengetahui awal bulan, hanya untuk mengetahui posisi hilal, ya. Jadi ru'yah itu tanggal 29 sore hari, kita cari tempat yang bebas melihat ke arah barat, nggak ke alang gedung, nggak ke alang gunung, langsung ke laut lepas ke arah barat, ya. Pas matahari tenggelam, di sana ada garis ufuk. Tahu garis ufuk? Ibu-ibu tahu ufuk nggak? Nah, kalau uduk tahu nggak? Nasi uduk. Garis ufuk itu artinya kalau kita melihat ke arah barat, langit dan laut seolah ketemu, seolah, ya. Kalau kita melihat ke laut lepas, jauh di sana, seolah-olah laut dan langit bertemu, lalu dipisahkan oleh garis hitam kecil. Ini namanya garis ufuk, garis yang memisahkan antara langit dan laut. Nah, ketika matahari tenggelam, tiba-tiba masih ada hilal. Hilal ini nggak lama, kadang hitungannya hanya berapa detik atau berapa menit, ikut tenggelam. Kalau berhasil melihat hilal, baru besok masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, kembali kepada hisab. Hisab itu hanya untuk menentukan hilal itu nanti posisinya sekian derajat, lintang utara, lintang selatan, kemiringannya ke arah mana, ya kan, cuma garis kayak bulan sabit itu kan, ngadep ke atas apa miring ke bawah lah. Ini juga nanti menentukan. Jangan sampai dulu ada orang salah, saya melihat hilal padahal bukan hilal, itu awan, gitu. Karena nggak pengalaman di sana. Kenapa disebut awan? Ya karena memang bentuknya beda, terus ngadepnya ini menurut hitungan hisab harusnya nggak, ngadepnya harusnya miring ke utara, ke selatan, kemana, sekian derajat. Itu hanya hisab, hanya membantu. Jadi intinya Lebaran dan puasa harus pakai ru'yah. Walaupun ada saudara kita yang jauh-jauh hari udah ngumumin, ya, nanti puasa tanggal sekian, padahal ru'yahnya belum. Berarti kalau yang pakai hisab berarti tidak pakai hadis ini, padahal hadisnya sahih. Walaupun dia mengatakan gini, itu ru'yah itu kan nggak selamanya harus pakai mata, katanya. Ru'yah itu bisa dengan teknologi, ru'yah itu melihat bisa dengan hitung-hitungan hisab, kata dia. Tapi pendapat ini terbantahkan oleh hadis berikutnya, fa'inhu ma'alikum. Kalau mendung sempurnakan, berarti kan nggak pakai hisab. Pokoknya ru'yah, bisa ru'yah puasa, mendung, berarti sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Ini tanggal 29 Sya'ban ru'yah, ternyata mendung. Seluruh Indonesia tidak berhasil melihat hilal. Ya sudah, besok berarti masih dianggap tanggal 30 Sya'ban. Ya, jadi biar nggak bingung nanti gimana sih orang-orang diumumin. Yang betul ya ru'yah betul, karena hadisnya ru'yah. Wa fi subuti ru'yati hilal Ramadan indal qadi bisa ada di adlin baina yadayhi kama marra wa ma'qulihi sabata indi yatiku saum ala jami'il balad al mar'i fihi. Katakan di sini ketika sudah disidang isbatkan, ya. Kalau di sini kan dikatakan subut itu dengan isbat. Sidang isbat itu sidang penetapan, ya. Jadi ketika sudah ditetapkan berhasil melihat hilal melalui sumpah, orangnya disumpah, kemudian pengadilan mengumumkan bahwa telah berhasil melihat hilal dan sudah disumpah, maka Departemen Agama mengumumkan besok Ramadan. Kalau sudah seperti ini, maka wajib bagi seluruh Indonesia, umat Islam seluruh Indonesia, berpuasa meskipun di daerah itu nggak berhasil. Misalnya gini, yang berhasil melihat itu di Jakarta, misalnya Bekasi, Cakung berhasil melihat, disumpah. Yang lain nggak ada yang melihat, tapi menurut pemerintah, kita ukurannya pemerintah. Pemerintah membenarkan, menerima kesaksiannya, sudah disumpah, lalu mengumumkan semua
ya, wilayah Indonesia termasuk yang tidak berhasil meruqyah harus ikut puasa. Jadi nggak boleh. Saya orang Sulawesi nggak berhasil, nggak boleh. Saya orang Aceh nggak berhasil, nggak boleh. Karena memang satu Indonesia itu karena satu pemerintahan, satu negara, maka dihukumi satu. Jadi nggak bisa. Yang berhasil melihat orang mana, misalnya. Yang melihat itu orang Aceh, misalnya. Terus gimana orang Papua? Tetap harus ikut. Kalau memang orang Aceh ini disumpah oleh Menteri Agama, sudah disumpah, lalu diisbatkan, diumumkan, maka wajib bagi seluruh warga Indonesia harus mentaati. Jadi biar kita nggak ikut-ikutan nanti bahwa tetap Lebaran dan puasa harus nunggu sidang isbat dulu. Wakas tuput indal qadi al khabarul mutawatir bi ru'yatihi walau min kufari. Hukumnya seperti sudah isbat, ya, isbat. Jika ada berita yang mutawatir telah melihat hilal, mutawatir itu artinya orang banyak yang ngomong, secara akal nggak mungkin mereka ini bersepakat untuk bohong. Misalnya saya ketemu orang, aku tadi lihat, semuanya ngomong, banyak yang ngomong. Kalau udah seperti ini, meskipun pemerintah belum mengumumin, kita wajib puasa. Karena hukum kekuatannya sama itu pada hukumnya antara pengumuman pemerintah dan berita yang sudah mutawatir. Mutawatir banyak orang yang ngomong sudah berhasil melihat hilal. Wayal sabul fasiko wal abda wal unta al amal bi ru'yati nafsihi. Tadi kan dikatakan wajib puasa itu kalau yang melihat orang adil itu laki-laki mukallaf, ya, merdeka, dan dia bukan orang fasik, ya. Kalau ada orang fasik atau seorang budak atau orang perempuan melihat hilal, ada orang fasik di mata kita, fasik itu gampangnya gitu loh, dosanya di mata kita lebih banyak dari, misalnya di mata kita lebih banyak jeleknya dari bagusnya. Ini orang jarang sholat misalnya, ini orang bulan Ramadan juga sering nggak puasa, ini fasik di mata kita. Ada orang macam ini ngomong, tadi saya melihat hilal, gitu. Ru'yah hilalnya orang ini hanya mewajibkan dia sendiri untuk puasa. Jadi kalau saya fasik, saya berhasil lihat hilal, maka saya harus puasa. Orang lain tidak boleh, tidak diwajibkan, maksudnya bukan nggak boleh. Orang lain yang percaya wajib puasa, tapi yang nggak percaya nggak wajib. Jadi saya orang fasik melihat hilal, saya cerita, saya tadi melihat hilal. Nah, penglihatan saya ini hanya mewajibkan saya sendiri. Karena saya melihat, maka besok saya harus puasa. Orang lain bagaimana? Orang lain kalau percaya juga harus puasa. Kalau enggak, haram puasa. Gitu. Jadi rupanya gini, kalau diumumkan pemerintah, kita wajib ikut. Tapi kalau yang ngomong orang fasik pribadi, bukan pemerintah, yang percaya wajib puasa, yang nggak percaya haram puasa. Karena itu kalau hari ini tanggal 29, besok ini puasa Ramadan bisa haram, bisa wajib, tergantung. Kalau orang fasik hari ini sore tadi melihat hilal, berarti dia besok harus puasa. Orang lain yang percaya harus ikut juga. Yang ragu-ragu haram. Si fulan cerita katanya lihat hilal, saya ragu. Gimana? Puasa haram. Ya. Yang percaya wajib, yang nggak percaya jangan puasa. Wa idza shamu walau bi ru'yati adlin aftaru ba'da 30 wa illam yaru hilal wa lam yakun ghaimun li kamalil iddah bi hujjatin syar'iyyatin. Kalau seseorang sudah puasa sudah 30 hari, dan puasa ini didasarkan kepada isbat pemerintah. Pemerintah ngumumin, terus kita puasa, kita ikutin. Ternyata setelah sampai 30 hari, 30 hari puasa, hilalnya bulan Idul Fitri belum kelihatan. Bagaimana? Hukumnya tetap wajib Lebaran. Kenapa 30 hari? Karena bulan Komariah itu maksimal 30 hari. Artinya kalau kemarin kita puasa Ramadan ini didasarkan kepada ru'yah dan sudah disumpah, diisbatkan oleh pemerintah, lalu diumumkan, kita puasa.
Berarti puasa kita ini atas dasar yang benar menurut agama. Sehingga kalau sudah sampai 30 kali puasa, 30 hari puasa, belum melihat hilal juga, tetap harus lebaran. Tapi kalau tanggal 29, ya tanggal 29 Ramadan, melihat hilal belum berhasil, ya sudah besok puasa lagi. Ternyata besok udah puasa 30, hilalnya bulan Syawal belum kelihatan juga, tetap lebaran. Kenapa? Karena bulan Komariah itu maksimal 30 hari. Kelihatan nggak kelihatan harus lebaran, haram puasa. Beda kalau orang fasik tadi, ya dikatakan di sini, walau soma bi qauli man yasiku summa lam yura al hilalu ba'da talatina ma'asuhi lam yajuz lahu al fitru. Kalau saya puasa ngikutin orang fasik tadi, kan ada orang fasik ngomong, Lukman aku lihat hilal tadi, benar. Terus saya percaya hati saya, kan saya wajib puasa ngikut dia. Begitu ngikut dia, ternyata puasa sudah 30 hari, hilal belum kelihatan juga. Gimana? Saya wajib terus nambah puasa sampai hilal. Kenapa? Puasa saya cuma didasarkan kepada orang fasik. Maka meskipun sudah 30, berarti yang salah bukan bulan Syawal Ramadannya, yang salah yang orang fasiknya, gitu. Jadi beda. Ini kekuatan hukumnya. Kalau saya puasa dasarnya ikut pemerintah dengan sidang isbat yang benar itu, lalu puasa sudah 30 hari, besoknya harus lebaran. Mau kelihatan hilal, mau enggak, lebaran. Tapi kalau dasarnya hanya penglihatan orang fasik atau orang perempuan itu nggak bisa disebut adil di sini. Terus saya ikut, istri saya cerita, aku tadi melihat hilal, benar. Ya udah, hati saya percaya, saya ikut. Ternyata udah 30 hari belum kelihatan hilal bulan Syawal, gimana? Tetap harus puasa 31-nya. Kenapa harus puasa? Ya karena puasa Ramadan saya hanya didasarkan kepada istri yang dalam bahasa di sini nggak disebut orang adil, karena adil itu harus laki-laki merdeka. Ya. Itu bedanya. Wa nabbaha as-subki wa tabi'ahu ghairuhu ala annahu yalzamu min ar-ru'yah fil baladi syarqi ru'yatu fil baladil gharbi min ghairi aksin. Imam Subki mengingatkan, dan juga ini diikuti oleh imam-imam yang lain, bahwa apabila ru'yah berhasil dilihat di daerah bagian timur, ya, berhasil dilihat di daerah bagian timur, maka pasti bisa dilihat di daerah sebelah barat. Min ghairi aksin, tidak bisa dibalik. Maksudnya gini, kan ru'yah itu melihatnya ke arah barat, ya. Ru'yatul hilal itu melihat ke arah barat. Jadi orang semakin di barat semakin dekat dengan hilal, semakin timur semakin jauh dari hilal. Nah, kalau ada orang yang di timur berhasil melihat hilal, maka pasti seharusnya yang di barat juga berhasil melihat hilal. Kenapa? Yang timur aja yang jauhan melihat, apalagi yang. Tapi kalau orang yang di sebelah barat berhasil melihat hilal, yang timur belum tentu. Contoh makanya seringkali gini, kalau Idul musim haji itu, Ustaz, ini di Mekah sudah wukuf ini. Wukuf berarti tanggal 9 Arafah. Di sini baru belum puasa Arafah. Gitu. Atau kadang-kadang gini, Ustaz, di Mekah sudah tarawih malam ini, kok Indonesia belum? Gitu. Akhirnya banyak yang ikut-ikutan juga, nggak nanya dulu sama ustadz sama kiai, main ikut. Padahal kalau Mekah duluan itu mungkin, karena Mekah itu lebih barat dari kita, sehingga mungkin dari Mekah hilal kelihatan, karena memang lihatnya ke barat. Orang Indonesia karena jauh belum kelihatan, jadi sangat mungkin Mekah duluan. Yang salah, yang pasti salah itu, kalau di timur melihat, yang barat nggak melihat, pasti yang barat yang salah, atau yang timur salah melihat. Sebenarnya bukan hilal, disangkanya hilal. Gitu. Tapi kalau yang barat melihat, yang timur belum tentu, gitu ya. Tapi kalau timur lihat, harusnya yang barat juga sudah. Makanya jangan heran kalau misalnya nanti Saudi sama kita beda, duluan Saudi.
Ya, Saudi boleh beda, tapi bedanya harus duluan, belakangan nggak boleh. Jadi kita dengan Saudi bareng boleh, Saudi duluan juga boleh. Yang tidak boleh Saudi belakangan. Kenapa? Karena Saudi lebih barat dibanding Indonesia, sehingga sangat mungkin waktu ru'yah dari Saudi hilal kelihatan, sehingga diputuskan masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Indonesia belum kelihatan. Jadi di Saudi Dzulhijjahnya bulan hari Selasa, di Indonesia hari Rabu, sehingga hari Arafahnya beda, gitu loh. Ya, orang-orang di sana udah Arafah, di sini baru Tarwiyah. Di sana udah tanggal 9, di sini baru tanggal 8. Kenapa? Karena memang ru'yahnya duluan orang Saudi. Jadi jangan terus main ikut-ikutan aja. Ada lagi nih, orang lagi puasa Arafah, menyetel TV, di Saudi udah lebaran. Akhirnya puasa Arafahnya dibatalin, makan dia. Salah. Saudi memang matlahnya kan beda sama kita, gitu loh. Letak geografisnya beda. Saudi lebih barat dibanding kita, maka sangat mungkin Saudi puasa duluan, lebaran duluan dibanding kita. Tapi mungkin juga bareng, gitu loh. Karena memang dari Saudi kelihatannya udah tinggi, karena dari Saudi udah 4 derajat, 5 derajat, mungkin dari sini kelihatan 3 derajat, gitu kan, ketinggiannya. Sehingga sama-sama melihat, cuman kalau dari sini kelihatannya masih pendek, dari Saudi udah kelihatan tinggi. Ini yang memungkinkan Saudi dengan Indonesia bareng. Nah, jadi kalau masuknya bulan itu duluan orang barat. Tapi kalau masuk waktu sholat duluan orang timur. Kenapa? Karena kalau sholat dasarnya matahari terbit dari timur. Makanya orang yang di timur, ya, misalnya orang di Papua sudah buka puasa, di sini mungkin baru jam 4 sore, 2 jam lagi atau 1 jam lagi, gitu ya. Sebaliknya orang yang di sini sudah buka puasa, yang di Saudi masih zuhur. Jadi kalau waktu sholat duluan orang yang di timur. Tapi kalau waktu masuknya bulan itu duluan yang di barat. Ini ya. Dikit lagi, wa inna ma yajibu shaumu Ramadan ala kulli mukallafin aibalikin aklin mutiqin lahu al-shaum hissan wa syar'an. Fala yajibu ala sabiyyin wa majnunin wa ala man la yutiquhu li kibarin aw maratin la yurja'uhu. Wa yalzamuhu muddun li kulli yawmin wa ala haidin wal fasali annahu la tutiqani syar'an. Jadi puasa Ramadan ini hanya wajib atas orang mukallaf, ini orang yang sudah akil balik, yang mampu melakukan puasa baik secara fisik itu menurut panca indera kita atau secara syara. Ada orang yang memang nggak kuat betul fisiknya, dia sakit sudah tua, umurnya 90 tahun, dia kalau udah puasa jam 11 udah gemeteran, mata kunang-kunang, jadi pusing misalnya. Orang seperti ini berarti nggak kuat puasa. Ada juga nggak kuat puasa menurut ukuran syarak agama. Siapa? Orang haid, orang nifas, fisiknya kuat, tapi menurut agama kamu nggak boleh, berarti nggak kuat secara agama, nggak punya kekuatan hukum. Jadi orang haid, orang nifas nggak boleh puasa. Orang yang nggak kuat juga nggak wajib puasa. Bedanya apa? Kalau orang haid, orang nifas nggak puasa, wajib qadha. Tapi kalau ada orang tua nggak kuat puasa atau orang sakit yang kata dokter, ukurannya dokternya, yang kata dokter belum diketemukan obatnya, penyakit ini masih tidak ada harapan sembuh. Nah, orang tua atau orang sakit ini tidak wajib puasa, tapi wajibnya setiap hari membayar beras 1 mut. 1 mut itu sekitar 1 liter ya. Kalau gampangnya ya udah 1 kilo udah dilebihin, gitu. Kalau 1 kilo lebih itu jelas lebih. Ya. Jadi kalau kita punya orang tua udah nggak kuat puasa, begitu pagi orang-orang puasa kita bayar 1 mut, kasih fakir miskin. Nanti orang ngemis lewat boleh, kasih tetangga boleh. Ya. Hari kedua orang-orang puasa, orang tua kita nggak puasa juga bayar lagi, dengan. Kalau gimana kalau udah aja sekalian akhir bulan nanti ya nggak apa-apa juga, tapi nggak bagus. Yang bagus tiap hari, gitu.
Karena orang-orang kan ibadah puasa, sedangkan bapak kita, ibu kita nggak kuat puasa, keluarkan 1 mud. Atau kita punya saudara, punya anak yang sakit dan nggak bisa puasa, sakitnya ini nggak mungkin sembuh, ini juga langsung wajibnya bayar mud. Tapi kalau masih ada harapan sembuh, ya mungkin karena kebetulan lagi bulan puasa, terus kena demam berdarah, sakit, ya sudah, jangan bayar mud. Tapi nanti setelah bulan Ramadan dikodok, wajibnya tetap wajib puasa. Karena udah sekarang lagi sakit, maka dikodok nanti di bulan selain Ramadan. Tapi untuk yang sakit yang nggak ada obatnya, tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau orang tua yang memang nggak kuat puasa, wajibnya bukan puasa, memang wajibnya bayar beras. Gitu loh. Ada yang nanya, gimana kalau ternyata di luar dugaan? Ya, ada keajaiban, keajaiban bukan mukjizat ya. Kadang-kadang ikut-ikutan orang Kristen, mukjizat itu hanya milik Nabi. Wah, dapat mukjizat, diminum air sembuh. Salah, itu keajaiban ya. Kalau mukjizat itu Nabi, dan sekarang udah nggak ada mukjizat. Ya. Ada orang sakit, kata dokter nggak ada obatnya, akhirnya dibawa ke Ustaz Adi. Ustaz Adi minta air buat anak saya, didoain sama saya, sembuh. Itu keajaiban. Padahal dulu sudah bayar mud, tapi nyatanya sekarang sembuh. Gimana? Kodok apa enggak? Jawabnya tidak, nggak usah. Kenapa? Waktu Ramadan itu memang wajibnya dia wajib bayar mud, dan itu sudah dilaksanakan. Gitu loh. Soal sekarang sembuh, yaitu untuk ke depan nanti. Kalau ketemu Ramadan baru dia puasa. Termasuk orang tua kita, umurnya 90 tahun. Ternyata makin habis bulan puasa, yang tadinya nggak kuat puasa, belum puasa itu seger. Ketemu Ramadan berikutnya seger, masih kuat puasa. Gimana? Dikodok nggak usah. Karena kewajiban dia bulan Ramadan kemarin bayar mud, dan itu sudah dilaksanakan dan dibayar. Jadi kalau ibu-ibu yang head nifas itu nggak usah bayar mud, tapi kodok gitu ya. Ibu yang menyusui, cuma begini, ini banyak yang salah ibu-ibu, asal hamil aja langsung nggak puasa Ramadan, asal menyusui aja nggak puasa Ramadan. Ya. Ini padahal nggak begitu. Nanya dulu, orang hamil, orang menyusui boleh tidak puasa Ramadan, itu kalau membahayakan, baik bahaya untuk ibunya atau untuk anaknya. Jadi kita nanya ke dokter, dokter tolong periksa saya, kondisi badan saya yang seperti ini kalau saya pakai puasa Ramadan bahaya nggak buat saya? Atau mungkin karena saya nyusuin, takutnya dengan puasa kualitas ASI saya siang hari kurang bagus, padahal anak saya butuh ASI yang bagus misalnya. Dokter yang menentukan. Diperiksa, kata dokter, oh nggak apa-apa, malah lebih bagus nih, ibu over hormonnya ini, kalau puasa malah lebih bagus misalnya. Apalagi begitu. Ini nggak ada ibu hamil, oh nggak puasa, kan katanya hamil boleh nggak puasa. Akhirnya nggak puasa, dosa. Meskipun dikodok tetap dosa. Yang payah, yang parah itu dulu saya punya jamaah ibu-ibu. Pas ngaji begini langsung pucat. Pak Ustaz, maaf, anak saya yang pertama umurnya sekarang sudah 25 tahun. Terus saya waktu itu nggak puasa, kata ustazah yang ngajarin saya nggak usah dikodok. Jadi akhirnya sejak itu sampai 20 tahun sekarang, 25 tahun ini saya nggak kodok sampai ketemu Ramadan. Padahal kan kalau punya utang puasa nggak dikodok sampai ketemu puasa berikutnya kan kena denda. Misalnya ibu-ibu punya head 7 hari, terus masuk bulan Syawal nggak dikodok-kodok sampai ketemu Ramadan lagi, ini wajib bayar 7 mud sebagai dendanya 7 hari puasa tadi, gitu kan? Tapi pokoknya 7 hari puasa tetap harus dibayar nanti. Utang puasa tetap harus dikodok, kena denda lagi 7 mud karena ketemu Ramadan berikutnya belum dikodok. Ketemu Ramadan berikutnya lagi belum dikodok lagi, kena lagi 7 mud. Dan ibu ini sebulan kali 25 tahun, sebulan itu 30 mud ya. 30 mud kali 10 aja udah 300 mud, kali 20 tahun 600 mud gitu kan. Ya udah, kalau gitu ibu setelah ini nanti kodok puasanya. Kalau enggak, ini bunganya akan nambah terus. 7 hari nanti segera dikodok, setelah itu nanti
Kalaupun belum kuat bayar mood, ketemu Ramadan yang akan datang udah nggak nambah dendanya, gitu loh. Cukup 7 kali 25, gitu. Jelas ya? Silakan kalau ada yang nanya. Ini puasa panjang sebenarnya, ini kayaknya belum tentu selesai juga, apalagi harus tambah apa, tapi nanti coba saya pilih-pilih mana yang perlu disampaikan biar nanti bisa sampai bab sholat id, bab zakat fitrah, gitu. Silakan ya yang mau nanya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nanya silakan. Gak ada. Ya, ya udah. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian dulu. Berarti malam ini tidak ada pertanyaan. Mungkin kalau nanti ternyata ada, ya nanti ditanyakan. Insya Allah masih 1 kali lagi pertemuan, terus tutup sementara untuk nyabut Ramadan. Insya Allah ketemu lagi nanti di bulan Syawal. Ya, jadi karena besok, ya, tanggal berapa jatuhnya terakhir itu? Tanggal 15. Ya. Itu terakhir, mudah-mudahan semuanya bisa hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mencari husnul khotimah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.